Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. طيب قبل كل شيء حي على شكر الله عز وجل الذي قد أعطانا نعما عظيمة ونعما كثيرة حتى نستطيع أن نجتمع في هذا المكان الشريف. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Seorang pendeta dan seorang rahib berencana memperdayai Abu Nawas. Rencananya pun disusun rapi dan mereka segera bertandang ke rumah Abu Nawas yang disambut baik oleh yang punya rumah. Kami ingin mengajakmu melakukan pengembaraan suci, wahai Abu Nawas. Kami berharap engkau tidak keberatan dan dapat bergabung bersama kami, ujar si rahib sambil melirik pada kawan di sebelahnya. Dengan senang hati aku akan ikut. Kapan rencananya? Tanya Abu Nawas. Besok pagi, ujar si pendeta gembira. Baiklah, kita bertemu di warung teh besok, ujar Abu Nawas. Demikianlah keesokan harinya, Abu Nawas beserta dua orang yang mengajaknya ini berangkat bersama. Mereka berpakaian dengan cara yang khas, Abu Nawas dengan pakaian sufi, si pendeta dengan baju kebesarannya, dan si rahib dengan pakaian keagamaannya. Di tengah perjalanan, mereka bertiga mulai merasa lapar. Hai Abu Nawas, karena kita sudah lapar dan kebetulan kita tidak membawa bekal, ada baiknya engkau mengumpulkan derma untuk membeli makanan bagi kita bertiga. Kami berdua akan melakukan kebaktian, ujar si pendeta. Tanpa berpikir panjang, Abu Nawas langsung beranjak pergi mencari dan mengumpulkan derma dari satu dusun ke dusun yang lain. Setelah dirasa derma yang diterima mencukupi, Abu Nawas langsung membeli makanan yang cukup untuk mereka bertiga. Abu Nawas pun kembali kepada dua temannya yang tengah melakukan kebaktian. Mari kita bagi makanan ini sekarang juga, ujar Abu Nawas yang memang sudah sangat lapar. Jangan dibuka sekarang, karena kami sedang berpuasa, ujar sang rahib. Tapi aku hanya akan mengambil bagianku saja, sedang bagian kalian terserah kalian, ujar Abu Nawas. Aku tidak setuju. Kita harus seirama dalam berbuat apapun, ujar si pendeta. Betul, aku juga tidak setuju. Karena waktu makanku besok pagi, ujar si rahib yang ahli yoga menimpali. Tentu saja Abu Nawas sangat gusar mendengar pernyataan kedua orang itu. Perutnya yang keroncongan memaksanya kembali memprotes. Bukankah aku yang kalian suruh mencari derma dan sudah mengumpulkan derma itu dan sekarang telah kubelikan makanan? Mengapa kalian tidak mengizinkanku mengambil bagianku sendiri? Sungguh tidak masuk akal, ujar Abu Nawas memprotes. Namun dua orang itu tetap teguh pada pendiriannya. Sekalipun Abu Nawas dengan segala macam cara menjelaskan, tetap saja si rahib dan pendeta bergeming. Hal ini membuat Abu Nawas dongkol, bukan main. Tapi karena dirasa tidak ada gunanya menentang dua orang yang sudah bersekongkol itu, Abu Nawas pun memilih diam. Bagaimana kalau kita berbuat perjanjian, ujar sang pendeta tiba-tiba. Perjanjian apa? Tanya Abu Nawas. Kita adakan lomba. Siapa yang nanti malam bermimpi paling indah, maka dia berhak atas bagian makanan yang lebih banyak. Sedang yang kedua mendapat bagian lebih sedikit. Sedang yang mimpinya tidak indah mendapat bagian makanan yang paling sedikit, ujar pendeta dengan cerdiknya. Karena sudah dongkol dan kesal, Abu Nawas pun menyetujui saja perjanjian itu. Begitu pagi sudah tiba, mereka bertiga sudah bangun. Dengan sangat antusias, si rahib lalu menceritakan mimpinya. Luar biasa. Semalam aku bermimpi indah sekali. Aku memasuki sebuah taman yang mirip sekali dengan nirwana. Aku merasakan suatu kenikmatan dan keindahan yang belum pernah kurasakan seumur hidupku, ujar si rahib dengan gembiranya. Mimpimu sangat menakjubkan, saudara rahib. Sangat menakjubkan, ujar si pendeta dengan agak berlebihan. Mimpiku pun tak kalah indahnya, ujar pendeta. Aku seolah-olah menembus ruang dan waktu. Aku menyusup ke masa silam di mana pendiri agamamu hidup, dan sungguh sangat membahagiakan aku bertemu dengannya, dan kemudian aku berbekati olehnya, ujar sang pendeta dengan gembiranya. Seperti tadi,
Kini giliran Rohib memuji-muji si pendeta, sementara Abu Nawas diam saja melihat kelakuan dua orang yang memang bersekongkol memperdaya dirinya. "Hai Abu Nawas, kenapa kau diam saja? Apa mimpimu semalam? Apakah seindah mimpi kami?" ujar si Rohib dan pendeta hampir bersamaan. Abu Nawas pun yang sudah tahu dirinya tengah dikerjai hanya berujar pelan, "Kawan-kawanku sepengembara, kalian tentu mengenal Nabi Daud alaihissalam. Beliau adalah nabi yang ahli berpuasa. Tadi malam aku bermimpi bertemu dan berbincang-bincang dengannya. Beliau menanyakan apakah aku berpuasa atau tidak. Karena aku belum makan dari pagi, maka aku bilang saja aku berpuasa. Tidak tahunya beliau menyuruhku berbuka karena di hari sudah malam. Tentu saja aku tidak berani membantah perintah seorang nabi. Makanya aku bangun dan langsung menghabiskan semua makanan," ujar Abu Nawas dengan santainya. Abu Nawas dan Najar seorang saudagar. "Hai istriku, sebaiknya kita bernajar kepada Allah," kata seorang saudagar kepada istrinya. "Jika kita diberi anak laki-laki, aku akan memotong kambing yang besar dan lebar tanduknya sejengkal. Kemudian dagingnya kita sedekahkan kepada fakir miskin." Rupanya sang saudagar tersebut sudah sangat merindukan lahirnya seorang anak, karena telah bertahun-tahun berumah tangga tidak kunjung diberi momongan oleh Tuhan. Kemudian ia menyuruh beberapa orang untuk mencari kambing besar bertanduk selebar sejengkal dengan pesan, "Beli saja kambing itu seberapapun harganya, tidak usah ditawar lagi." Ternyata usaha itu gagal total. Sulit memperoleh kambing dengan lebar tanduk sejengkal, yang ada paling selebar 3-4 jari. Akibatnya saudagar itu susah tidur pun tidak nyenyak. Terpikir olehnya untuk mengganti najarnya itu dengan 10 ekor kambing sekaligus. Yang penting kan kambing, bukan binatang lain. Namun rencana itu akan dikonsultasikan dulu dengan beberapa orang penghulu di negeri itu. Ketika sampai di rumah seorang penghulu, ternyata rumah itu sedang digunakan sebagai tempat pertemuan para penghulu seluruh negeri. "Apa maksud kedatangan Anda kemari?" tanya penghulu yang ketertua. "Ya Tuan Kadi," jawab si saudagar itu. "Hamba mempunyai najar yang sulit dipecahkan. Lalu diutarakan kendala yang dihadapi dengan rencana penggantinya." Ternyata para kadi itu tidak berani memberikan rekomendasi untuk mengganti najar. Mereka bahkan menyuruh saudagar itu untuk terus mencari kambing bertanduk sejengkal dimanapun dan kemanapun. Sesuai dengan najar semula, kami semua tidak berani menyuruh menggantinya dengan yang lain-lain. Kenyataan itu semakin bertambah berat beban saudagar itu. Ia pun mohon diri pulang ke rumah. Pada suatu hari ia mendapat kabar bahwa di negeri Baghdad ada seorang raja yang adil, arif dan bijaksana. Namanya Sultan Harun al-Rasyid. Maka ia pun pasang niat menghadap Sultan ke Baghdad. Sesampainya di Baghdad, kebetulan Baginda sedang duduk di balai rang bersama beberapa orang menterinya. "Hai orang muda, engkau berasal dari mana?" tanya Baginda setelah melihat kedatangan saudagar muda ini. "Ya tuanku Syah Alam," jawab saudagar muda. "Ampun beribu ampun, adapun Patik ini berasal dari negeri Kofiah. Apa maksudmu datang kemari? Ingin berdagang?" tanya Baginda Sultan. "Ya tuanku, Patik datang kemari ingin mengadukan nasib. Hamba ke bawah duli yang dipertuan," jawab si saudagar. "Katakan maksudmu, supaya bisa kudengar," titah Baginda Sultan. Maka diceritakan perihal najar itu sampai kepada keputusan para penghulu negeri Kopiah dan niatnya menemui Baginda Sultan di Baghdad. Selanjutnya hanya mohon petuah dan nasihat Baginda agar hamba dapat melepas najar hamba itu dengan sempurna, tutur saudagar itu dengan nada menggibah. "Baiklah," kata Baginda, "datanglah besok pagi, insya Allah aku akan dapat memberi jalan keluar." Saudagar itu pun mohon pamit dengan hati berbunga-bunga kembali ke tempat penginapannya. Alkisah, Sultan pun bingung memikirkan najar saudagar itu. Sepanjang siang dan malam ia tidak dapat memancingkan matanya dengan apa najar itu akan dibayar. Bila kambing bertanduk sejengkal tidak dapat juga diganti dengan yang lain. Haram hukumnya. Malam harinya beliau mengumpulkan para kadi dan alim ulama di istananya. Kepada mereka beliau mengatakan keresahan hatinya sehubungan dengan najar saudagar dari Kopiah itu.
Tolong berikan pertimbangan kepadaku malam ini juga, karena aku sudah terlanjur berjanji kepada untuk menerimanya menghadap esok pagi. Titah Baginda Sultan, atau aku akan mendapat malu besar. Suasana balairung pun menghening. Sunyi senyap berkepanjangan. Mereka termenung dan terpekur memikirkan titah sultannya. Namun tidak juga ditemukan jalan keluarnya. Ya tuanku Syekh Alam, kata salah seorang yang tertua di antara mereka, tidak ada hukumnya, baik menurut kitab maupun logika, bahwa najar itu boleh diganti dengan barang lain. Setelah itu, satu persatu mereka mohon diri meninggalkan balairung dan pertemuan pun bubar. Baginda lalu masuk istana, mau tidur, tetapi mata itu tidak mau diajak kompromi, karena otak masih terfokus pada masalah najar dan malu besar yang akan dihadapinya esok pagi. Menjelang subuh, Baginda pun teringat kepada Abu Nawas. Tidak ada manusia yang dapat memutuskan hal ini selain Abu Nawas, pikir Baginda dengan sukacita. Setelah itu berubahlah Baginda dapat memancingkan matanya, tidur pula sampai pagi. Begitu bangun, diutuslah pengawal memanggil Abu Nawas. Setelah Abu Nawas tiba di hadapannya, Baginda pun mengutarakan perihal najar saudagar dari negeri Kopiah itu dengan semua usaha yang sudah ditempuhnya, serta malu besar yang akan dihadapinya sebentar lagi. Karena para kadi dan orang alim seluruh negeri tidak dapat memberi jalan keluar, apalagi sebentar lagi saudagar dari Kopiah itu akan menghadap ke istana. Apa pendapatmu tentang hal itu? Tanya Baginda Sultan dengan sorot mata ingin tahu jawaban Abu Nawas. Ya tuanku Syekh Alam, jawab Abu Nawas ringan. Janganlah tuanku bersusah hati. Jika tuanku percaya, insya Allah hamba dapat menyelesaikan perkara ini. Tak berapa lama kemudian balair pun dipenuhi orang-orang yang ingin tahu keputusan Baginda Sultan tentang najar saudagar dari negeri Kopiah itu. Baginda memanggil saudagar tersebut dan memperhatikan Abu Nawas memecahkan masalah itu. Hai saudagar, bawalah kemari anakmu dan seekor kambing yang besar badannya, kata Abu Nawas. Mendengar perkataan Abu Nawas itu, semua orang terheran-heran, termasuk Baginda Sultan dan si saudagar itu. Apa maksud Abu Nawas kali ini, pikir mereka. Si saudagar itu mengatakan kesedihannya membawa anak dan seekor kambing paling besar, serta mohon pamit pulang ke negeri Kopiah. Baginda Sultan masuk istana. Selanjutnya tidurnya, dan pertemuan pagi itu pun bubar. Sesuai dengan janjinya, saudagar itu pun datang kembali ke Baghdad beberapa hari kemudian. Ia membawa istri, anak, dan seekor kambing, langsung menghadap Sultan di istana. Datang juga engkau kemari, hai saudagar, kata Baginda Sultan. Tunggulah sebentar, akan aku kumpulkan penghulu dan rakyat. Kemudian Baginda menyuruh memanggil Abu Nawas. Akal halnya Abu Nawas, ketika mengetahui dijemput ke istana, ia pura-pura sakit. Baginda Sultan yang diberitahu hal itu memaksa agar Abu Nawas dibawa dengan kereta kerajaan. Maka berangkatlah Abu Nawas ke istana dengan mengendarai kereta kencana yang ditarik oleh 2 ekor kuda. Mengapa kamu terlambat datang kemari? Tanya Baginda Sultan. Ya tuanku, Patik terlambat datang karena Patik sakit kaki, jawab Abu Nawas. Hai Abu Nawas, kata Sultan. Saat ini telah datang kemari saudagar itu bersama istri, anak, dan seekor kambing yang besar badannya. Coba selesaikan masalah ini dengan baik. Baiklah, kata Abu Nawas. Akan hamba selesaikan masalah ini. Bukan main senang hati Baginda mendengar jawaban itu. Abu Nawas menarik kambing dan anak saudagar itu. Jari tangan kiri anak tersebut dijengkalkan ke tanduk kambing dan ternyata sampai panjangnya. Baginda Sultan dan seluruh yang hadir di balairung heran memikirkan ulah Abu Nawas. Ya tuanku, hamba mohon ampun, kata Abu Nawas. Jika hamba tidak salah ingat, saudagar itu mengatakan bahwa lebar tanduk kambing itu sejengkal. Karena yang dinajarkan anak ini, jari anak inilah yang hamba jengkalkan ke tanduk kambing itu. Dan ternyata pas benar. Jadi kambing ini boleh disembelih untuk membayar najar. Itulah pendapat hamba. Jika salah, hamba serahkan keputusannya kepada Baginda dan semua orang yang hadir di sini. Pendapat Abu Nawas aku kira benar, kata Baginda Sultan dengan sangat meyakinkan. Bukan main senang hati saudagar itu karena ia dapat membayar lunas najarnya.
Maka diberikanlah hadiah kepada Abu Nawas berupa uang 100 dirham. Kemudian ia mohon pamit kepada Sultan pulang ke negerinya. Demikianlah cerita dari Abu Nawas kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Jika ada salah-salah kata, mohon dibukakan pintu maaf yang selebar-lebarnya. Sampai bertemu lagi di cerita-cerita Abu Nawas selanjutnya. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.